Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violindara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertemuan ke-6 dan menjelaskan sedikit dengan pertemuan ke-6 ya. Yang pertama pertanyaannya itu apa fungsi pers sebutkan. Yang pertama fungsi pers itu adalah media informasi, yang kedua media kontrol sosial, yang ketiga media pendidikan, yang keempat media hiburan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Fungsi pers sebagai kontrol sosial itu maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Untuk contoh sendiri, pers kontrol sosial yaitu misalnya mempublikasikan artikel mengenai para tersangka koruptor serta persidangannya. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Berilah contohnya. Fungsi pers media informasi yang paling utama dari pers yaitu untuk menyiarkan informasi. Kalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia karenanya dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hak untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Media massa khususnya pers adalah sarana yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. Khalayak akan melakukan cara-cara yang tepat untuk memperoleh informasi yaitu berlangganan surat kabar atau menonton siaran televisi dan radio. Perkembangan teknologi telah membuat media massa baik cetak maupun elektronik bertransformasi ke dalam bentuk digital. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Untuk contoh pers media informasi sendiri yaitu tentang konten berita tentang bencana alam, hasil pertandingan sepak bola, informasi terkini mengenai arus mudik, dan perkembangan pers di Indonesia itu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Dan sekaligus contohnya, fungsi pers mendidik itu adalah media massa baik cetak atau media elektronik adalah wahana pendidikan bagi masyarakat massa. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita, foto, cerita, dan lain-lain. Yang media hiburan itu ketika layaknya merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka khalayak akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Untuk contoh untuk media pendidikan ini, hal ini berarti informasi atau berita yang disebarluaskan melalui media juga berfungsi untuk mendidik, mengandung kebenaran, mencerdaskan, dan mendorong untuk berbuat kebaikan.
Salah satu bukti nyata pers dapat berperan sebagai media pendidikan adalah banyak anak sekolah yang browsing melalui internet untuk mencari materi pelajaran atau browsing untuk mengerjakan tugas miliknya. Untuk media hiburan itu contohnya seperti mendengarkan radio, menonton TV, baca berita di internet, lihat video di YouTube, dan masih banyak lagi. Untuk pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan freedom of press? Yaitu freedom of the press itu adalah kebebasan pers. Adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Sekian materi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.